Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara sekalian, sahabat IP rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarus ekonomi Islam. Tema untuk saat ini masih kita akan berbicara terkait dengan akad jasa yang ada di dalam ekonomi Islam. Jadi pembahasan sebelumnya kita telah membahas jual beli, kemudian kerjasama bagi hasil. Nah, di sini ekonomi Islam juga memfokuskan pembahasannya terkait dengan muamalah dalam bidang jasa. Ya. Ini juga akan saya kaitkan dengan jasa yang ada di perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah yang selama ini dipraktekkan di sana. Yang pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah akad hawalah atau al-hawalah. Itu salah satu akad jasa yang ada di lembaga keuangan syariah. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke definisi apa itu hawalah. Hawalah adalah akad pengalian hutang piutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi utang itu bisa dialihkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Landasan syar'inya ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, matlul ghani dzulmun. Jadi orang yang kaya atau yang sudah memiliki duit untuk membayar utang kok menunda-nunda, maka itu adalah satu kezaliman. Wa idza utbiya ahadukum ila maliin falyattabi. Apabila salah seorang di antara kamu dialihkan kepada orang yang lebih mampu atau punya duit, maka ikutilah. Itu kata Rasulullah SAW. Artinya kalau utang itu dialihkan kepada orang yang orang yang punya duit, atau dialihkan karena ada dibayar dulu oleh orang yang punya duit, maka itu hendaknya ditaati. Ini landasan hawalah, ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syaratnya apa hawalah itu diperbolehkan? Hawalah diperbolehkan karena memenuhi syarat. Pertama, hutang piutang yang akan dialihkan itu jelas jumlahnya. Jadi biar jelas jumlahnya itu utangnya masih berapa. Kemudian ketika sudah dialihkan nanti membayar ujroh atau jasa berapa itu harus jelas. Ada bukti hutang piutang antara muhil dan muhal. Kemudian pengalian hutang piutang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, muhil, muhal, dan muhal alaih, ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa itu muhil? Muhil itu pihak yang berhutang, muhal pihak yang berpiutang. Jadi yang berhutang itu namanya muhil. Kalau yang punya duit atau yang punya piutang, berpiutang, itu namanya muhal. Pihak yang menerima pengalian hutang piutang namanya muhal alaih. Kemudian sigot, ijab, dan qabul. Mungkin akan saya berikan contoh aplikasinya saja biar lebih mudah saudara-saudara sekalian, apa itu atau bagaimana gambaran hawalah terutama di lembaga keuangan syariah. Misalkan di sini ada PT Nyiur Melambai. PT Nyiur Melambai itu kita sebut sebagai supplier barang tertentu. Misalkan mensuplai daging ayam, pensuplai daging ayam kepada PT Carrefour misalkan. Jadi ada PT Nyiur Melambai, ada PT Carrefour, ada Bank Syariah. PT Nyiur Melambai ini supplier, mensuplai daging ayam setiap hari, setiap bulan ke PT Carrefour, ya. Biasanya
perusahaan besar itu mensuplai barang juga tidak langsung dapat uang cash dari pihak yang disuplai. Nanti menunggu lama, gitu kan? Maka PT Myur Melambe ini kalau mensuplai mensuplai ayam sekian ton kepada PT Carrefour kemudian belum dibayar, berarti dia punya piutang. Punya piutang di PT Carrefour. PT Carrefour berarti punya utang ke PT Myur Melambe. Taruhlah kalau kita kalkulasi dengan uang 1 miliar lah harga ayam itu yang sudah disuplai ke PT Carrefour. PT Myur Melambe selaku perusahaan besar yang mensuplai ayam tadi butuh suntikan dana tentunya. Butuh suntikan dana. Kalau mau minta ke PT Carrefour secara langsung nggak mungkin, karena dia juga jualnya sedikit-sedikit nggak langsung laku. Akhirnya datanglah ke Bank Syariah. Bank Syariah, saya ini punya piutang di PT Carrefour 1M. Ya. Tolong saya sekarang diberi uang 900 juta saja. Kemudian piutang saya itu silahkan Anda minta, Anda tagih dari PT Carrefour, nanti akan terkumpul 1 miliar karena memang piutang saya 1 miliar. Berarti kok cuma 900 juta? Iya, berarti yang 100 juta itu saya anggap sebagai ujroh atau upah pengalian piutang atau pengalian utang. Ya, yang tadinya PT Myur Melambe itu punya piutang ke PT Carrefour, akhirnya tidak punya piutang lagi, akhirnya yang punya piutang adalah Bank Syariah. Sehingga PT Carrefour itu tadinya punya utang ke PT Myur Melambe, jadi punya utangnya ke Bank Syariah. Itulah namanya al-hawalah, pengalian utang piutang, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat dari skema ini, 3 belah pihak diuntungkan. PT Myur Melambe bisa mensuplai barangnya terus-menerus ke PT Carrefour dan dia dapat uang cash dari Bank Syariah. Ya. Kemudian PT Carrefour dapat mendapatkan barang dengan cara kredit dan dia tidak harus membayar kontan, artinya dia bisa berdagang terus dan barangnya tidak harus membayar kontan atau kulakannya. Sementara Bank Syariah dapat mendapatkan ujroh atau upah atas pengalian utang piutang tadi. Jadi 3 belah pihak sama-sama diuntungkan. Inilah ajaran Islam, saudara-saudara sekalian. Ternyata di bidang jasa pun bisa saling menguntungkan, baik di skala bisnis besar maupun skala kecil. Demikianlah pembahasan hawalah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.